Saat ku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai, itu bagiku bahagia maka. Ku selamanya bahagia, 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 bila ku pandang Tuhanku kelak. Aku bahagia, bahagia tetap. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan padu tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang penuh kasih, saat ini Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan percaya dan mengucap syukur, Meskipun doaku meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis
terjawab. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit, Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. puji Tuhan. Silakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman. Surga, intinya kami mengucap syukur sebab janjimu ya dan amin bagi kami anak-anakmu yang percaya diri. Dan firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Firman-Mu lah yang menjamin. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Di pengharapan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus tidak sia-sia. Amin. Amin. Mari kita baca Alkitab kita Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Ini Bolina. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Amin. Ada kata bertahan sampai pada kesudahannya. Terjemahan yang lain bertahan sampai mati. Atau juga bisa diterjemahkan bertahan sampai akhir. Jadi bertahan sampai kesudahannya itu bisa juga bertahan sampai akhir atau bertahan sampai mati. Ya, Ibu Alfrida ya yang sudah pergi mendahului kita setahu saya ibu kita ini rajin sekali di persekutuan doa Karmel. Iya. Dan kayaknya ibu kita ini juga suka menyanyi. Ya. Betul ya? Iya, Pak. Benar. Almarhumah suka nyanyi, sudah di Karmel juga dia suka nyanyi. Ya, haleluya. Dan hari ini kita belajar sama-sama firman Tuhan untuk kita bisa dikuatkan lagi. Jadi dikatakan bahwa yang bertahan sampai pada langkah yang terakhir atau bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun kita tahu bahwa langkah awal itu penting, ya, tetapi langkah akhir juga jauh lebih penting. Amin. 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 Seseorang yang baru percaya atau baru bertobat itu bagus di mata Tuhan. Tapi menjadi permasalahan bahwa tidak semua orang-orang percaya itu mampu bertahan sampai akhir. Karena banyak kenyataannya ada orang ya awalnya menggebu-gebu tapi di tengah jalan dia menyimpang. Di tengah jalan dia belok, dia tidak lagi percaya sama Tuhan atau tidak lagi mau ibadah kepada Tuhan. Atau mungkin imannya ditujukan kepada hal-hal yang lain. Semua bisa terjadi, saudara. Ya.
Jadi saya katakan langkah awal itu baik, tapi langkah yang akhir jauh lebih baik. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, bertahan sampai akhir, bertahan sampai mati, ya, apanya yang dipertahankan? Bukan uang ya, bukan. Imannya kepada Yesus. Amin. Itu bernilai tinggi, saudara, di mata Tuhan. Ya. Nah, sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, maka muncullah ayat ini bahwa kematian orang percaya itu, kata Alkitab, berharga. Lama saya renungkan ayat ini, saudara, ya, bahwa kematian orang percaya itu berharga. Ya, boleh kita baca dulu ayatnya, Mazmur 116 ayat 15. Dan mungkin ayat ini selalu disampaikan, ya, dikhotbahkan di keluarga-keluarga, misalnya kita yang lagi berkabung begini, ya, di kedukaan, pasti ada khotbah penghiburan. Ayat-ayat ini biasanya diambil, dikumandangkan. Coba kita baca Mazmur 116 ayat 15. Ya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Lama saya pikir ayat ini, saudara, ya. Berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihinya. Karena pernah juga ada orang Kristen atau anak Tuhan bertanya, kayaknya ini salah ini Pak Pendeta ini ayat. Ya mungkin sebagian orang tidak memahami artinya, saudara, atau dasarnya. Kok dikatakan orang yang meninggal? Dikatakan kok Alkitab berharga? Itu nyambungnya di mana gitu? Iya kan? Coba pikirkan dulu ayat ini. Jangan-jangan ini ayat salah cetak kali ya. Ya, sering juga disampaikan hamba Tuhan. Saya awal-awalnya dengar ini, apa ini nggak salah ini ayat ini, saudara, ya. Tapi ternyata memang tidak salah ayat ini. Amin. Amin. Iya. Jadi jangan juga kita dengar firman dan kita terima mentah-mentah begitu saja. Berharga. Kadang-kadang orang yang kedukaan itu sulit, ya, menerima ada ayat-ayat seperti ini di dalam Alkitab. Ya. Ya, saya juga udah kehilangan. Jadi yang namanya kehilangan itu, aduh, gimana ya, saudara? Susah mau disampaikan. Kalau bisa kita sama-sama terus, ya. Kalau bisa, saudara. Tapi Alkitab membatasi umur manusia itu 70 sampai 80. Selebihnya itu bonus. Haleluya. Nah, sekali lagi, berharga di mata Tuhan. Nah, jadi kalau saudara berkata bahwa orang kok mati di dalam Tuhan kok berharga, itu apa yang membuat ayat ini meyakinkan saudara dan saya, atau cerita apa, atau mungkin ada ayat apa atau cerita apa di dalam Alkitab yang meyakinkan kita semua bahwa ayat ini betul-betul terjadi, bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan itu berharga. Kira-kira ada yang bisa kasih pandangan, cerita apa yang meyakinkan saudara bahwa ada cerita di Alkitab yang mendukung ayat ini bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu berharga. Yang menjadi tertarik saya itu kata berharga. Amin. Amin. Kalau saya kasih di sini ada 1 kilo batangan emas, saudara bilang itu berharga atau tidak? Berharga. Berharga juga. Amin. Amin. Kalau saya kasih kita bagi-bagi berlian di sini, ya, saudara pasti ambil, amin. Amin. Karena saudara berpikir berharga. Berharga. Lah, kalau ini orang mati kok dibilang berharga, itu bagaimana logika berpikirnya, saudara? Sering kita dengar ayat ini, saya juga dulu terganggu dengan ayat ini, saudara. Sampai akhirnya saya bisa paham. Ayat ini sering dikhotbahkan. Nah, jadi gini, saudara. Cerita yang paling mendukung ayat ini adalah kematian Yesus. Amin. Betul nggak? Amin. Sekarang saya tanya, kematian Yesus itu menurut saudara yang percaya kepada Tuhan, berharga apa tidak? Sangat. Yang di luar berharga apa enggak? Berharga. Kalau seandainya Yesus tidak mati, Sia-sia, Hah? Pak. Sia-sia lagi. nasib kita seperti apa? Udah bisa memikirkan ayat ini. Kenapa dia bilang berharga orang yang meninggal di dalam Tuhan? Amin? Amin. Kematian Yesus ternyata, jadi kalau dibilang ada nggak kematian yang berharga? Ya. Cerita apa di dalam Alkitab yang bisa memberikan saya, meyakinkan saya bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu berharga? Hari ini saya sampaikan kematian Yesus.
Karena kematian Yesus maka kita tahu bahwa ayat ini benar, saudara. Amin. Amin. Ya. Bahkan kita juga merayakan itu kematian Yesus. Karena kalau dia tidak mati juga untuk apa kita? Pengharapan kita, kasih kita, iman kita juga nggak ada gunanya, saudara. Ya. Kalau dia tidak mati, makanya doanya di Taman Getsemani itu ngeri-ngeri sedap itu, saudara. Kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi jangan kehendakku yang jadi. Bayangin kalau tidak ada seterusannya, saudara. Terus siapa yang mau nebus kita ini, siapa? Saya berharap dengan firman yang saya sampaikan ini membuka mata rohani kita, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu berharga. Kadang-kadang dulu nih, saya ini orang Toraja, saudara. Jangan saudara pikir saya ini bukan orang Toraja. Karena kalau saya di Jakarta, orang bilang saya ini panggilnya kok, ya, orang Cina kali. Saya di Manado dipanggilnya juga orang Manado, saudara. Dikira saya orang Manado. Ya, saya bilang saya orang Toraja, tidak ada yang percaya. Haleluya. Saya ngerti betul budayanya orang Toraja, ya. Karena nenek saya di Makale. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, saya pernah menghadiri kedukaan begini. Waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah. Saya jadi kaget, saudara. Belum jadi pendeta, masih SMP. Kaget. Tiba-tiba orang Toraja itu susah ditebak. Ya. Kita lagi hening-hening begini, pendeta lagi khotbah nih, Pak. Ya. SMP, saya ingat saya masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Ini pendeta lagi khotbah. Ya, khotbah kan suasananya tenang ya. Tiba-tiba ada satu ibu langsung menangis menjerit-jerit. Kagetlah kita semuanya, saudara. Termasuk pendetanya juga kaget. Ya. Saya bilang, jangan-jangan memang. Awalnya saya pikir dia, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ini pendeta lagi khotbah. Muncul satu orang ibu lagi, nangis juga menjerit-jerit, saudara. Nah, di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Amin. Ya. Saudara ngerti firman yang saya sampaikan, ternyata bahwa kematian bagi orang percaya itu berharga. Aneh memang ayat itu, tetapi dari cerita kematian Yesus kita tahu memang kematian Yesus memang berharga buat kita semua. Amin. 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 Ya, haleluya. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa biarlah kita kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jangan main-main. Amin. 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 Ya, karena tidak semua orang bisa menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Ya, saudara, di Timotius 4 ayat 7 dengan cepat, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata seperti ini. Berarti ada orang yang memang tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Dan memang ada. Ya, mungkin ada keluarga kita yang sudah tidak lagi percaya Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Langkah awal itu bagus. Tapi langkah akhir jauh lebih bagus. Jauh lebih bernilai. Jangan sampai sekarang kita percaya Tuhan. Mungkin bulan depan udah lain lagi ceritanya, saudara. Karena ini, itu, kita lupa. Maka kita dengar ada banyak orang bercerai. Ada banyak orang yang pergi, ya, tinggalkan keluarganya. Dia lebih memilih selingkuhannya. Ini semuanya tidak baik di mata Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Berharga enggak? Kalau udah seperti ini. Makanya saudara ya, perhatikan dengan baik. Ya, pesan saya sebagai orang percaya, jangan pernah main-main ikut Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mau betul-betul berharga di mata Tuhan, itulah baiknya Tuhan kita. Yang mati saja pun dia kasih kata-kata yang luar biasa. Berharga. Berharga. Itu pendapatnya Tuhan, bukan pendapatnya pendeta. Dari situ saudara bisa menilai siapa dia, betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Amin. Dia sayang sekali. Dia mengerti. Nah, itu sebenarnya yang pertama sebelum saya akhiri. Jadi akhirilah pertandingan dengan baik. Amin, saudara. Amin. Karena tidak semua bisa mengakhiri dengan baik. Itu yang pertama, saudara ya. Karena di dalam 1 Korintus 9 ayat 27,
ayat 25 lah ya, saya baca. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruh, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Jadi biasakan disiplinkan. Dalam hal rohani saudara perlu didisiplinkan. Amin. Karena banyak orang Kristen kadang-kadang dia berpikir begini, hal-hal rohani itu nomor sekian, yang ini nomor satu. Ini terbalik, saudara. Ya. Ya. Sudah terbalik cara berpikirnya. Senang lagi nyanyi lagu Tabola Bale itu ya, yang lagi ngetren. Jangan. Ya. Pikiran kita ini hati-hati, saudara. Dijaga dengan baik. Amin. Perkara rohani itu lebih penting dari apapun. Karena satu-satunya, jadi kita ini yang sebenarnya ini bukan tubuh. Tubuh ini rumah roh bagi jiwa kita. Roh, rumahnya roh dan jiwa kita, itu tubuh. Tubuh ya kembali ke tanah, tapi roh saudara kemana? Itu tidak bisa mati, sudah. Kita ini tidak mati seperti ayam. Bukan. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Amin. Itu. Ya. Jadi semuanya kalau bergereja yang bagus, ibadah yang bagus. Mumpung kita masih bisa nyenangin hati Tuhan, nyenangin hati Tuhan. Amin. Masih ada waktu, pakai waktu itu dengan baik. Amin. 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 Jangan keluar gereja langsung pergi ke sabung ayam. Telepon teman judinya. Ya. Nah, ini tidak bagus ini kalau tidak ada tuannya. Beli habis saja uang di sana. Padahal berkat, nafas, kekuatan, kesehatan, rezeki kita semua dari Tuhan. Amin. Tapi kita pakai dengan hal yang sia-sia. Kalau kita mati, saudara, siapa yang bisa jamin keselamatan kita kalau kita tidak punya hubungan yang bagus dengan Tuhan? Jadi perlu dipikirkan. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Ini bagus nih. Itu yang saya katakan tadi. Tidak semua orang bisa setia sampai langkah akhir. Kalau almarhum yang sudah mendahului kita, setia ya. Amin. Amin. Tidak meninggalkan iman kan, kepada Yesus. Yes. Walaupun memang rasa sakit itu tidak nyaman bagi tubuh, saudara. Tapi percayalah bahwa rumah kita memang ada di dalam surga. Amin. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Aku telah mencapai garis akhir, kata Paulus. Bukan berarti Paulus melayani itu tidak ada tantangannya. Demikianlah juga kita hidup ikut Tuhan. Siapa di sini yang ikut Tuhan tidak ada masalahnya? Tetap ada masalahnya. Amin. Amin. Jangankan saudara dan saya, Rasul Paulus pun juga dapat. Mungkin dia lebih banyak salibnya dibanding kita. Tapi dia berani berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Aku menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nggak gampang ngomong seperti ini. Ya. Mengotbahkan ayat ini gampang. Ya. Tapi untuk bisa betul-betul kita terapkan, apakah saya juga akan seperti ini? Kalau saudara seperti ini, bagus, saudara. Tapi masalahnya tidak semua. Gitu. Makanya masih banyak orang Kristen yang perlu dikonseling. Betul ya? Bapak Ibu? Nggak yang tua, nggak yang muda. Ya karena adanya permasalahan. Kisah Rasul 20 ayat 24. Baca. Tetapi aku tidak menghiraukan Tetapi nyawaku. aku tidak menghiraukan nyawaku. Perhatikan perkataan Paulus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Pantasan aja saudara. Dia bisa mencapai garis akhir. Nyawanya pun dia tidak hiraukan. Karena kecintaannya dia kepada Tuhan. Amin. Amin. Harusnya kita juga begitu. Nah, kenapa orang susah mencintai Tuhan? Banyak faktornya. Salah satu faktor penghalang ya keinginan daging kita lebih kuat.
Makanya ada orang berkata, musuh kita nomor satu katanya diri kita sendiri. Ya ada betulnya. Betul apa betul? Betul. Sekarang kalau kita lihat, ya masih marak korupsi. Betul ya? Padahal gaji mereka saya pikir udah lebih dari cukup. Anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan, saudara. Karena tidak diajarkan dan tidak dibenarkan cara-cara seperti ini. Ini yang namanya bagaimana kita bisa berkata, saya menyelesaikan pertandingan dengan baik, saya mencapai garis akhir, tapi hidup kita penuh dengan kejahatan. Malu, saudara. Tapi Paulus berani menegaskan dan mengatakan ini, ya, karena memang buah-buah hidupnya bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Amin. Dan yang terakhir, saudara, dia berkata, aku memelihara iman. Wah, ini yang saya paling suka. Kelihatannya gampang memelihara iman, ternyata sukar ya. Ya. Ya kan? Ya. Berapa kali di sini ada yang sudah rasanya aku bosan hidup. Aku capek hidup. Mungkin sudah ada yang bentur-benturin kepalanya, kok nggak mati-mati juga ya. Mungkin sudah ada yang pegang tali tapi takut, ya. Tapi talinya udah dipegang, tapi takut. Pegang aja. Memelihara iman bukan hal yang gampang, saudara. Nah, jadilah contoh, jadilah teladan. Amin. Almarhumah saya kenal, saya juga pernah datang di sini sama Bu Luther. Mungkin Pak Thomas sudah lupa kali. 1 Desember berapa tahun yang lalu. Kita doa di sini, maupun juga almarhumah sempat kasih tahu bahwa dia ada penyakitnya. Itu berapa tahun yang lalu, ya. Saya masih ingat itu. Berapa kali saya kesini ya sama Bu Luther itu. Jadi rumah ini saya ingat, saudara. Haleluya. Ya, haleluya. Dan almarhum memang setia mengiring Tuhan. Amin. Amin. Pak Thomas bagaimana? Semangat, Pak. Semangat ya. Nah, praktikan, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang percaya. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita juga bisa memelihara iman. Amin. Sebagai ayat yang terakhir Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Jadi kalau saudara mau punya iman yang benar, ya percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu ya iman yang benar. Amin. Amin. Masih banyak yang begini-begininya orang Kristen tuh tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena begitu gampangnya saya lihat orang-orang yang percaya ini juga meninggalkan Yesus. Saya berharap firman yang disampaikan oleh pendeta, hamba-hamba Tuhan, siapa saja yang melayani, jangan dianggap itu semacam kayak kalimat biasa. Saudara rugi sendiri. Itu sebabnya di dalam saya berkhotbah, saya selalu suruh orang baca Alkitab. Siapa saja. Itu salah satu trik saya. Ya. Sebenarnya saya juga sedang membagi sesuatu yang rohani. Jadi sesuatu yang rohani itu bukan cuma pendeta yang bisa khotbahin firman, jemaat juga. Amin, saudara. Amin. Karena saya dulu, ini saya cerita sedikit. Masih ada waktu ya? Masih, Pak. Saya dulu waktu masih muda, itu rajin sekali saudara ikut pemuda. Dan ketua pemuda saya ini, kalau dia khotbah, dia nggak mau baca ayat Alkitab. Dia suruh anak-anak muda siapa saja, siapa yang lebih cepat duluan baca. Karena cara khotbahnya begitu, jadi cepat-cepatan, dulu nggak ada handphone. Kasih Alkitab pakai buku itu, ya. Jadi cepat-cepatan buka, saudara. Saya nggak mau kalah. Ya. Kalau bisa saya terus yang baca. Dan akhirnya teman-teman saya lihat ada yang malas, ada yang buka juga tapi lambat, kalah cepat dengan saya. Jadi setiap kali ada firman Tuhan di pemuda, saya pasti yang baca Alkitab. Dari situ saya tahu sudah bahwa ternyata membaca Alkitab juga ada berkatnya. Amin. 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 Jadi saya nggak mau saudara datang cuma diam-diam begini, ya. Karena saya melihat kadang-kadang kita menjadikan ini sebagai semacam kayak rutinitas, ya, sekedar ibadah penghiburan, ya. Saya mau supaya tetap dalam sekalipun keluarga lagi berduka cita, tapi tetaplah engkau bersuka cita, karena janji Tuhan itu ya dan amin buat kita.
Di sorga tidak ada air mata. Siapa di sini yang percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati? Amin. Alkitab mengatakan itu. Ini cuma perpisahan. Saya waktu papa saya meninggal, ibu saya meninggal, terutama ibu, goncang juga sudah. Itu saya sudah jadi pendeta itu. Ibu saya meninggal, goncang sudah iman saya. Jujur aja, sempat goncang. Aduh Tuhan, rasanya runtuh bumi ini. Tapi semacam kayak ada tangan itu masuk, ya. Saya merasakan kayak semacam hampa. Tapi tiba-tiba ada tangan yang buka semacam kayak buka keran. Terus saya merasakan sebuah aliran masuk di dalam hati saya. Langsung puas meledak lagi. Haleluya, ya. Karena kita juga bisa lupa kan ayat-ayat firman ini. Amin, saudara. Apalagi saya sudah sampaikan bahwa kematian orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala ku ada. Gak punya orang tua sudah tidak ada, saudara. Tapi saya yakin firman itu satu saat kita akan ketemu semua. Amin. Bukan memang di bumi ini. Haleluya. Makanya Alkitab bilang berharga kematian orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Terima kasihnya Tuhan. Terima cintanya. Selagi waktu masih ada, anugerah kemurahannya masih berlaku buat kita semuanya. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak peka, sehingga cinta Tuhan sesuatu
yang terlalu tidak penting mungkin. Masih banyak anak-anak Tuhan tidak serius merespon cintanya. Kalau saudara mau melihat janji dan jaminan Tuhan berlaku atas hidupmu, jadilah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau hanya perlu berkata, ya Tuhan, saya terima cinta, saya terima kasih, saya terima pengorbananmu, bentuk kasihmu yang begitu luar biasa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan yang serius. Maka tidak ada sesuatu yang menakutkan buat kita anak-anak Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, apa yang bisa memisahkan kita? Kelaparankah, aniayakah, ketelanjangankah, kematiankah? Tidak ada yang bisa memisahkan itu dari kasih Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memberikan jaminan yang pasti buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan lagu. Mau berdoa buat keluarga dari, kalau bilang ke saya, Ibu Thomas, tolong doakan saya ya Ibu Pendeta. Saya namanya Ibu Thomas, sekarang saya baru bergabung di karena mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya seperti Tuhan katakan bahwa berada di rumah kita itu jauh lebih baik. Karena disinilah kami banyak belajar Tuhan bahwa akhir kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Seperti firman yang sudah kami dengar, kami berdoa biarlah kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar sehingga akhir kehidupan kami adalah kehidupan yang berkemenangan sampai akhir kehidupan kami. Amin. Kami mengucap syukur, kami berdoa bagi hamba-Mu, tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, urapan yang baru dan Amin. terus kuat dan jadi berkat dimanapun hamba-Mu bersama dengan keluarga berada Tuhan. Secara khusus kami menyatukan hati kami berdoa bagi keluarga yang Tuhan sudah izinkan mengalami kedukaan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan sudah panggil kembali pulang Ibu yang terkasih, Ibu Alfrida. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga di tempat ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan mereka. Penghiburan kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang terus menguatkan mereka. Ada Roh Kudus yang menyempurnakan segala sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah dalam hati kami semua, khususnya bagi keluarga besar yang ada, dan kami tolak segala intimidasi, kedukaan yang berlebih-lebihan, karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang percaya di hadapan Tuhan, bahwa hari ini mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar. Karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah melalui peristiwa ini kami semakin hari semakin setia, semakin mengasihi, semakin takut dan hormat akan Tuhan. Karena kami percaya mungkin Allah yang terkasih mendahului kami, tapi suatu saat kami akan mengalaminya bertemu muka dengan Tuhan. Kami berdoa ketika Tuhan panggil kami satu persatu, kami siap mempertanggungjawabkan kehidupan kami semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus keluarga yang ada dengan kuasa darah Yesus. Satukan setiap mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih dari sorga melimpah-limpah bagi keluarga di tempat ini. Kekuatan dalam nama Yesus menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih bahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir menguatkan keluarga yang ada. Kami berdoa semuanya Tuhan kuatkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa semua yang terlibat dalam ibadah kami pada sore hari ini semuanya ada dalam berkat Tuhan, dan kami percaya dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya ada berkat dan kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Demikian juga khusus bagi keluarga di tempat ini Tuhan, kami berdoa biarlah berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, kekuatan Tuhan menjadi bagian mereka, kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka Tuhan. Semakin hari seperti Oma kami yang terkasih sudah setia sampai garis akhir, kami berdoa seluruh keluarga besar yang ada Tuhan memiliki teladan iman, menjadi setia sampai garis akhir kehidupan mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin dari keluarga ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Lagi saya wakili Bapak dan saudara-saudara saya, Om dan Tante, saudara dari Mama. Terima kasih yang pertama-tama untuk hamba Tuhan
Bapak Pendeta Darius ya, dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat Mama dalam kelompok doa atau persekutuan doa Karmel. Kami yang jauh tinggal di Toraja memang sering mendengar hanya ada 2 aktivitasnya Mama setiap kali keluar. Ibadah bersama dengan rekan-rekan di jemaat GPIB. Satu yang lain itu adalah ibadah persekutuan doa Karmel. Terima kasih Bapak Pendeta. Sampai akhir hayatnya menutup usia ada banyak doa. Kami tahu tidak hanya di rumah ini, bolak-balik ke rumah sakit. Terima kasih sahabat-sahabat Mama selalu ada untuk Bapak, untuk kami semua. Bahkan sampai akhir hayatnya ia juga selalu mengingat. Terakhir 2 hari sebelumnya sempat mengingat, kami melihat kakak memvideokan bagaimana Mama berbicara tentang Ibu Luther dan teman-teman kelompok doa Karmel. Terima kasih banyak untuk segala yang sudah dilakukan, terutama tentu tumpangan doa sejauh Mama hidup dalam pergumulan karena sakit. Satu di antaranya kami sungguh diteguhkan bersama dengan Bapak karena doa-doa dari sahabat Mama di persekutuan doa Karmel. Sambil itu tentu terus berdoa, berharap ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, izin Bapak Pendeta dan juga sahabat-sahabatnya Bapak dan Mama, jika memungkinkan masih selalu ada pendampingan untuk Bapak dan saudara-saudara kami dalam rumah ini, supaya tentu kami terus diteguhkan di tengah-tengah duka yang tidak mudah. Mohon maaf untuk berbagai keterbatasan dalam menyambut persekutuan doa Karmel. Bapak Pendeta, Bapak Gembala bersama dengan yang lainnya, orang tua kami, saudara yang boleh hadir pada sore ini. Terus berharap kita diteguhkan dalam Tuhan, tidak ada penyesalan, sebab sama seperti yang saya sampaikan tadi malam, kami sungguh beruntung lahir dari rahim seorang ibu yang sangat mencintai Tuhan. Amin. Dia hidup di dalam Tuhan, dalam pengabdian yang luar biasa, berkali-kali dalam pergumulan, berkali-kali meminta doa, bahkan sampai mati sekalipun. Tiap hari kita beribadah, itu bukti bagaimana kami diteguhkan bahwa ia hidup di dalam Tuhan. Amin. Mati sekalipun ia berada di dalam Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, untuk pendampingan dan doa bagi kami. Kiranya tetap sehat kita semua dalam pelayanan, bahkan sukacita pelayanan ini terus bertambah setiap hari dalam Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak pengurus Karmel. Shalom. Shalom. Ya, kami mewakili dari Persekutuan Doa Karmel atas nama Ibu Luther Kombong. Saya soalnya terakhir saya ketemu dengan Tante Thomas di rumah sakit. Waktu itu beliau lagi dirawat. Kami datang ke rumah sakit dan beliau masih sempat mengucapkan terima kasih sudah datang, dan dia masih memberikan sebuah penguatan yang luar biasa bahwa dia sudah percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik bagi kehidupannya. Amin. Meskipun di saat dia memang sudah lemas, karena memang waktu itu almarhum bilang bahwa dia harus di endoskopi oleh spesialis penyakit dalam, dan sempat kami tanya, Tante apa hasilnya, tapi waktu itu dia bilang belum tahu, masih belum diberitahukan oleh dokter. Jadi berselang beberapa hari kami rencana mau ke rumah ke sini untuk mau besuk lagi, cuman karena padatnya kegiatan akhirnya kami berencana minggu ini, di hari Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan di sore itu kami dapat kabar bahwa beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Atas nama Ibu Luther Kombong, beliau juga menyampaikan turut sepenanggungan. Beliau tahu dan beliau kenal banget. Sampai kemarin itu beliau minta untuk tetap hadir di ibadah penghiburan yang ada. Bahkan Persekutuan Doa Karmel juga diarahkan untuk tetap datang mendampingi bersama-sama dengan keluarga. Dan izinkan kami juga pada sore hari ini
Emo memberikan uang duka kasih dari Ibu Luther Kombong kepada keluarga, dan mungkin bisa kami serahkan dari Ibu Luther Kombong atas nama Persekutuan Doa Karmel. Jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi ini bentuk kasih kami, perhatian kami bagi Tante Thomas. Ya, kita percaya Yesus membantu sesama. Oke. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan Allah mengerti, Allah peduli atas segala persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Kita semua juga buat keluarga besar yang dengan tangan terbuka menerima kami. Puji Tuhan.